Kamu nggak perlu ikut pestanya. Berikan saja kunci villa di kawasan perbukitan. Biar ibuku tinggal di sana seterusnya sebagai hadiah dariku. Ucap suami 1 minggu sebelum pesta ulang tahun ibu mertuaku. Dengan licik dia menyuruhku memberikan villa yang kubangun dengan uangku sendiri pada ibunya. 3 hari kemudian langsung kujual properti itu seharga 7 miliar rupiah. Mereka mulai histeris saat melihat kenyataan yang terjadi. Permintaan yang sungguh tidak masuk akal datang dari mulut seorang suami yang selama ini hanya menumpang hidup. Suasana siang itu sebenarnya sangat tenang. Matahari bersinar cerah menembus jendela kaca ruang kerja Arum yang terletak di lantai 2 rumah utama mereka. Arum sedang sibuk memeriksa laporan keuangan bulanannya. Sebagai seorang pengusaha wanita yang merintis bisnis dari bawah hingga sukses besar, waktunya sangat berharga. Ia selalu tampil rapi dan anggun dengan hijab yang menutupi kepalanya dengan sempurna. Pekerjaannya menuntut ketelitian tinggi dan ia sangat menikmati setiap proses dari usaha yang ia bangun dengan keringatnya sendiri. Kehidupan rumah tangganya bersama Randy selama ini terlihat biasa saja dari luar. Namun di dalam, Arum tahu betul bahwa suaminya sama sekali tidak memiliki ambisi atau keinginan untuk bekerja keras. Randy lebih suka menghabiskan waktu bersantai, menikmati fasilitas yang disediakan oleh istrinya, dan selalu berlindung di balik statusnya sebagai kepala keluarga. Tepat 1 minggu sebelum perayaan pesta ulang tahun Ibu Ratna, pintu ruang kerja Arum terbuka tanpa ketukan. Randy melangkah masuk dengan langkah santai dan wajah tanpa rasa bersalah. Ia duduk di kursi seberang meja kerja Arum, menyandarkan tubuhnya dengan gaya angkuh. Arum menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap suaminya dengan tenang menunggu apa yang akan dikatakan oleh pria itu. Randy menatap Arum dengan pandangan meremehkan, sebuah kebiasaan yang mulai sering ia tunjukkan belakangan ini. Tanpa basa-basi, Randy langsung mengutarakan niatnya. Kamu tidak perlu ikut pestanya. Berikan saja kunci villa di perbukitan. Biar ibu tinggal di sana seterusnya sebagai hadiah dariku. Ucap Randy dengan nada memerintah yang sangat jelas. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulut Randy, seolah-olah villa mewah di daerah perbukitan itu adalah miliknya. Mendengar permintaan itu, Arum terdiam sejenak. Pikirannya langsung memproses kata demi kata yang baru saja diucapkan oleh suaminya. Villa di dataran tinggi itu bukanlah sekadar bangunan biasa. Arum membeli tanahnya beberapa tahun lalu dengan uang tabungannya sendiri. Ia menyewa arsitek, memilih bahan bangunan terbaik, dan mengawasi proses pembangunannya dari awal hingga akhir. Setiap sudut rumah itu adalah hasil jerih payahnya. Randy sama sekali tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan untuk sekadar membeli paku bangunan. Namun kini dengan sangat mudahnya, Randy meminta kunci rumah itu untuk diberikan kepada ibunya sebagai hadiah atas namanya sendiri. Arum tahu betul sifat Ibu Ratna. Ibu mertuanya itu adalah sosok yang sangat serakah, gila harta, dan memiliki gengsi yang luar biasa tinggi di lingkungan pergaulannya. Sejak awal pernikahan, Ibu Ratna tidak pernah menyukai Arum. Ia selalu memandang rendah menantunya, menganggap Arum hanya seorang perempuan yang beruntung bisa menikah dengan putranya. Padahal kenyataannya, Randylah yang sepenuhnya bergantung secara finansial pada Arum. Ibu Ratna seringkali menyombongkan diri di depan teman-teman sosialitanya. Mengklaim bahwa segala kemewahan yang mereka nikmati adalah hasil kerja keras Randy. Arum selama ini memilih diam dan mengalah demi menjaga kedamaian rumah tangga. Namun, permintaan Randy kali ini sudah melewati batas kewajaran. Maksudmu, villa yang aku bangun dengan uangku sendiri itu mau kamu berikan kepada ibumu sebagai hadiah darimu? Tanya Arum dengan nada yang sangat tenang, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Tentu saja. Lagi pula kita ini suami istri. Apa yang menjadi milikmu adalah milikku juga. Ibu sangat menyukai udara di perbukitan dan beliau sudah memberitahu teman-temannya bahwa aku membelikan villa itu untuknya. Jadi, kamu berikan saja kuncinya sekarang dan kamu tidak perlu datang ke acara ulang tahunnya. Kehadiranmu hanya akan membuat ibu merasa canggung di depan teman-temannya. Jawab Randy panjang lebar tanpa sedikit pun rasa malu. Kelicikan suaminya kini terpampang nyata di depan mata. Randy bukan hanya ingin menguasai properti bernilai miliaran rupiah itu, tetapi juga dengan sengaja menyingkirkan Arum dari acara keluarga agar kebohongannya tidak terbongkar di depan teman-teman ibunya.
Arum menyadari bahwa suaminya sedang mencoba merampas haknya dengan cara yang sangat manipulatif. Emosi tentu saja memuncak di dalam dada Arum. Namun, ia adalah wanita yang cerdas. Ia tahu bahwa marah dan berdebat saat ini tidak akan menghasilkan apa-apa selain keributan yang sia-sia. Ia harus bermain lebih pintar dari suaminya. Alih-alih meledak dalam amarah, Arum menarik napas panjang. Ia merapikan letak hijab yang ia kenakan dengan gerakan perlahan. Menata kembali ekspresi wajahnya menjadi sangat tenang. Ia menatap mata suaminya lalu tersenyum manis. Sebuah senyuman yang menyembunyikan rencana besar di baliknya. Arum membuka laci meja kerjanya. Ia mengambil sebuah kunci cadangan villa di perbukitan lalu meletakkannya di atas meja. Tentu, Mas. Aku akan pastikan ibu mendapat kejutan yang tak terlupakan di hari ulang tahunnya. Ucap Arum lembut sambil mendorong kunci itu ke arah Randy. Mata Randy berbinar melihat kunci itu. Ia mengambilnya dengan cepat. Merasa sangat puas karena istrinya begitu penurut dan mudah dikendalikan. Randy tertawa kecil. Merasa dirinya menang dan berhasil menaklukkan Arum tanpa perlawanan. Bagus. Begitu baru istri yang berbakti. Aku akan mengurus semuanya. Ingat, kamu diam saja di rumah minggu depan. Kata Randy sambil berdiri dan berjalan keluar dari ruang kerja Arum, meninggalkan istrinya yang masih duduk dengan senyum yang belum pudar. Begitu pintu tertutup rapat dan langkah kaki Randy tidak terdengar lagi, senyum di wajah Arum seketika lenyap. Matanya menyorotkan ketegasan dan kemarahan yang tertahan. Waktu untuk menjadi istri yang selalu mengalah sudah habis. Ia langsung mengambil telepon pintarnya dan mencari nomor agen properti kepercayaannya. Panggilan tersambung dalam hitungan detik. Halo, Pak. Saya ingin menjual villa saya yang ada di kawasan perbukitan. Ya, bangunan beserta seluruh tanah dan isinya. Saya ingin prosesnya dilakukan secepat mungkin. Kalau bisa dalam waktu 3 hari semuanya sudah harus selesai. Tolong siapkan semua dokumen pelepasannya sekarang juga. Perintah Arum dengan nada suara yang sangat lugas dan tidak menerima bantahan. Arum meletakkan teleponnya kembali di atas meja. Ia menatap kosong ke arah pintu tempat suaminya pergi tadi. Randy dan ibunya mungkin berpikir mereka bisa membodohi dan merampas hartanya begitu saja. Tetapi mereka salah besar memilih lawan. Arum berjanji pada dirinya sendiri bahwa perayaan ulang tahun Ibu Ratna minggu depan akan menjadi hari yang paling bersejarah dan tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Pagi hari berikutnya, Arum bangun lebih awal dari biasanya. Pikirannya bekerja dengan sangat cepat menyusun berbagai langkah strategis. Ia tahu bahwa permintaan suaminya kemarin bukanlah sebuah keputusan yang tiba-tiba. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Randy. Arum tidak mau mengambil risiko dengan bergerak tanpa informasi yang lengkap. Oleh karena itu, ia sudah menghubungi seorang penyelidik swasta yang sangat profesional dan bisa diandalkan. Pertemuan mereka dijadwalkan pagi ini di sebuah ruang pertemuan pribadi di kantor Arum. Arum tiba di kantornya dengan penampilan yang elegan dan penuh percaya diri. Tidak lama setelah ia duduk, penyelidik swasta itu masuk membawa sebuah map tebal berisi dokumen hasil investigasi kilat yang diminta Arum semalam. Pria itu duduk di hadapan Arum dan langsung membuka map tersebut tanpa basa-basi. Dokumen-dokumen itu berisi catatan keuangan, riwayat panggilan, dan berbagai aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh Randy selama beberapa bulan terakhir. Penyelidik itu mulai menjelaskan temuannya satu persatu dan setiap fakta yang diungkapkan membuat Arum semakin yakin dengan keputusan yang ia ambil. Silakan dilihat sendiri, Nyonya Arum. Suami Anda memiliki utang pinjaman daring yang jumlahnya mencapai ratusan juta. Semuanya sudah jatuh tempo dan pihak penagih utang mulai mencari keberadaannya. Jelas penyelidik swasta itu sambil menunjuk pada lembaran tagihan yang dicetak dengan jelas. Arum membaca angka-angka itu dengan saksama. Ia tidak terkejut mengetahui suaminya memiliki kebiasaan buruk dalam mengelola keuangan. Namun, jumlahnya benar-benar di luar dugaan. Randy selama ini hidup mewah dari uang Arum. Jadi, untuk apa ia meminjam uang sebanyak itu? Penyelidik itu kemudian mengeluarkan beberapa lembar kertas lain yang membuat mata Arum sedikit melebar. Itu adalah salinan dokumen draft surat kuasa pelepasan hak milik atas villa di perbukitan tersebut. Lihat ini, Nyonya Arum. Suami Anda memalsukan tanda tangan Anda di draft surat kuasa pelepasan hak milik ini.
Ia sudah berlatih meniru tanda tangan Anda berkali-kali. Lapor sang penyelidik swasta sambil menyodorkan setumpuk kertas yang penuh dengan coretan tanda tangan Arum yang dipalsukan. Fakta ini sungguh menjijikkan. Randy bukan hanya pemalas, tetapi ia juga seorang penipu yang berniat melakukan kejahatan pemalsuan dokumen demi menguasai harta istrinya. Penyelidik itu melanjutkan laporannya menjelaskan bahwa Randy berencana memberikan sertifikat villa di perbukitan itu kepada ibunya. Ibu Ratna kemudian akan menggunakan sertifikat itu sebagai jaminan untuk meminjam uang dalam jumlah besar yang sebagian akan digunakan untuk menutupi utang Randy dan sisanya akan digunakan oleh Ibu Ratna untuk membiayai gaya hidup mewahnya. Dia pikir aku akan diam saja. Waktu bermain-main sudah habis. Jawab Arum dingin sambil meremas salah satu kertas salinan tanda tangan palsu itu. Investigasi itu juga mengungkap aktivitas Ibu Ratna yang sangat memuakan. Wanita tua itu sudah menyebar undangan pesta perayaan ulang tahun ke seluruh anggota kelompok pergaulannya. Dalam setiap pesan dan panggilannya, Ibu Ratna selalu menyombongkan diri bahwa anak lelakinya yang hebat baru saja membelikan sebuah rumah peristirahatan mewah di daerah perbukitan yang sejuk. Ibu Ratna dengan bangganya merendahkan Arum kepada teman-temannya, mengatakan bahwa menantunya itu tidak memiliki kontribusi apa-apa dalam pernikahan mereka dan hanya tahu cara menghabiskan uang suaminya. Mendengar semua laporan itu, Arum tidak merasakan kesedihan sama sekali. Ia justru merasakan kejernihan pikiran yang luar biasa. Rencana jahat suaminya dan keserakahan ibu mertuanya kini sudah terpetakan dengan sangat jelas. Arum menatap draft surat palsu itu lekat-lekat, menyadari bahwa suaminya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk merebut segalanya darinya. Arum mengucapkan terima kasih kepada penyelidik swasta itu dan membayarnya dengan nominal yang sangat pantas atas kerja keras dan kecepatan kerjanya. Setelah penyelidik itu pergi, Arum duduk sendirian merenungkan langkah selanjutnya. Ia harus menjual villa itu segera dan pembelinya tidak boleh orang sembarangan. Pembelinya haruslah seseorang yang bisa memberikan pukulan mental yang sangat keras kepada Ibu Ratna dan Randy. Pikiran Arum langsung tertuju pada satu nama yang sangat sempurna untuk perannya, yaitu Nyonya Diana. Nyonya Diana adalah seorang wanita kaya raya yang juga berada dalam lingkaran pergaulan yang sama dengan Ibu Ratna. Namun, hubungan keduanya jauh dari kata baik. Mereka adalah saingan berat, musuh bebuyutan yang selalu bersaing dalam segala hal, mulai dari perhiasan, pakaian hingga properti. Arum ingat betul bahwa beberapa waktu yang lalu, Nyonya Diana pernah mengutarakan ketertarikannya untuk memiliki sebuah properti di kawasan perbukitan tempat villa Arum berada. Namun, lahan di daerah itu sudah sangat sulit dicari dan properti yang ada jarang sekali dijual. Menjual villa itu kepada Nyonya Diana adalah strategi yang paling mematikan. Selain Arum akan mendapatkan uang tunai dalam jumlah besar dengan cepat, Nyonya Diana pasti akan dengan senang hati menggunakan properti itu untuk menjatuhkan harga diri Ibu Ratna hingga ke titik terendah. Arum segera mencari kontak Nyonya Diana dan menghubunginya. Nyonya Diana menyapa dengan nada ramah, sedikit terkejut menerima panggilan dari Arum. Tanpa membuang waktu, Arum langsung menawarkan villa di kawasan dataran tinggi itu dengan harga yang sangat masuk akal, yakni 7 miliar rupiah. Arum menjelaskan bahwa ia membutuhkan proses transaksi yang sangat cepat secara tunai. Mendengar tawaran itu, Nyonya Diana sangat antusias dan langsung menyetujuinya tanpa banyak menawar. Mereka sepakat untuk bertemu hari itu juga bersama dengan notaris untuk mengurus segala keperluan administrasi jual-beli properti. Rencana balasan telah disusun dengan sangat rapi dan matang. Arum memastikan bahwa tidak ada satu celah pun bagi Randy dan Ibu Ratna untuk melarikan diri dari kehancuran yang mereka buat sendiri. Keangkuhan dan keserakahan mereka akan segera dibalas dengan kenyataan pahit yang akan menghancurkan hidup mereka. 3 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk menyelesaikan transaksi properti bernilai miliaran rupiah. Namun bagi Arum, waktu 3 hari itu sudah lebih dari cukup karena ia memiliki sumber daya dan koneksi yang sangat baik. Pagi itu, Arum bangun lebih awal dan mempersiapkan dirinya dengan sangat teliti. Ia memilih pakaian kerja yang rapi dan memadukannya dengan hijab yang menutupi kepalanya dengan anggun. Setiap langkah yang ia ambil hari ini akan menentukan jalan hidupnya ke depan. Ia segera berangkat menuju kantor notaris kepercayaannya dengan mengendarai mobil pribadinya. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus memutar kembali kenangan pahit selama pernikahannya dengan Randy.
Arum teringat bagaimana ia harus bekerja hingga larut malam setiap hari pada tahun-tahun awal pernikahan mereka. Randy saat itu selalu beralasan sedang mencari pekerjaan yang cocok dengan gelar akademisnya. Namun bertahun-tahun berlalu, pria itu hanya menghabiskan waktunya di rumah bersantai. Segala tagihan listrik, air, hingga kebutuhan dapur ditanggung sepenuhnya oleh keringat Arum. Bukannya bersyukur, Randy dan ibunya justru terus-menerus merongrong keuangannya. Ingatan itu membuat tekad Arum semakin bulat. Tidak akan ada lagi ampun bagi mereka. Setibanya di kantor notaris, Arum langsung diarahkan menuju sebuah ruang pertemuan eksklusif. Ruangan itu terasa sejuk dan tenang, sangat kontras dengan badai yang sedang ia siapkan untuk menghantam Randy dan Ibu Ratna. Notaris yang sudah lama bekerja sama dengan perusahaan Arum menyambutnya dengan hangat. Mereka duduk bersama memeriksa kembali seluruh kelengkapan dokumen. Semua berkas kepemilikan tanah dan bangunan atas nama Arum sangat bersih tanpa ada sengketa, ikatan utang, atau penjaminan kepada pihak manapun. Pihak notaris menjamin bahwa proses peralihan hak milik bisa dilakukan hari ini juga mengingat seluruh persyaratan administrasi sudah lengkap dan pembayarannya akan dilakukan secara tunai penuh. Tidak berselang lama, pintu ruangan terbuka dan Nyonya Diana melangkah masuk dengan gaya khasnya yang selalu tampil mewah dan penuh percaya diri. Senyum mengembang di wajah Nyonya Diana saat melihat Arum. Ia sangat antusias dengan kesepakatan ini. Bagi Nyonya Diana, membeli villa di kawasan perbukitan bukan sekadar investasi properti biasa, melainkan sebuah pencapaian besar yang akan membuat status sosialnya melesat jauh meninggalkan para pesaingnya di kelompok pergaulan, terutama Ibu Ratna. Nyonya Diana dan Ibu Ratna telah lama bersaing dalam segala hal, mulai dari perhiasan, gaya hidup hingga pengaruh di lingkungan pertemanan mereka. Mengetahui bahwa ia bisa merebut sumber kebanggaan Ibu Ratna secara sah dan menginjak-injak harga diri wanita serakah itu, membuat Nyonya Diana tidak ragu sedikitpun untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Nyonya Diana mengambil tempat duduk di seberang Arum. Ia meletakkan tas mewahnya di atas meja dan langsung menanyakan kelengkapan dokumen. Setelah mendengarkan pemaparan notaris, Nyonya Diana mengangguk puas. Ia tidak banyak bertanya karena ia sudah sangat tahu rekam jejak Arum sebagai pengusaha wanita yang selalu bekerja secara profesional dan jujur. Bisnis yang dijalankan Arum selalu bersih dan tidak pernah bermasalah hukum. Nyonya Diana kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan buku cek khusus dari bank prioritas miliknya. Tanpa ragu sedikitpun, ia menuliskan angka 7 miliar rupiah dan membubuhkan tanda tangannya. Uang tunai sebesar itu adalah nilai yang sangat pantas untuk sebuah tempat peristirahatan mewah dengan pemandangan pegunungan yang menakjubkan sekaligus sebagai tiket untuk menghancurkan musuh bebuyutannya. Aku suka caramu berbisnis, Arum. Sangat cepat dan menguntungkan. Bangunan ini akan menjadi tempat yang sangat istimewa untuk pertemuanku dengan teman-teman arisan bulan depan. Ucap Nyonya Diana sambil menyerahkan cek itu dan menandatangani berkas jual-beli di hadapan notaris. Sama-sama, Tante. Semoga propertinya membawa kejutan yang menyenangkan. Apalagi lokasinya sangat strategis dan pemandangannya sangat indah. Balas Arum sambil tersenyum penuh makna menyambut uluran tangan Nyonya Diana setelah proses penandatanganan selesai. Proses balik nama sertifikat tanah dan bangunan itu langsung diurus oleh pihak notaris dengan jalur prioritas tingkat tinggi. Karena dibayar tunai, birokrasi menjadi sangat ringkas dan cepat. Dalam waktu singkat, nama kepemilikan sah atas bangunan peristirahatan mewah di kawasan perbukitan itu telah resmi berganti menjadi milik Nyonya Diana sepenuhnya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menggugat kepemilikan sah Nyonya Diana atas properti tersebut mulai hari itu. Arum keluar dari kantor notaris dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat seolah terangkat dari pundaknya. Ia tidak hanya berhasil menyelamatkan aset berharganya dari niat jahat Randy, tetapi juga mengamankan masa depan keuangannya dalam bentuk uang tunai yang jauh lebih mudah dikelola dan aman dari jangkauan suaminya. Hari berganti dengan cepat dan pemberitahuan transaksi perbankan muncul di layar telepon pintar Arum. Pihak bank mengonfirmasi bahwa uang sejumlah 7 miliar rupiah itu telah berpindah dengan sempurna ke dalam rekening pribadinya. Ia duduk santai di ruang kerjanya, melihat deretan angka yang tertera di layar dengan senyum puas. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan di hatinya karena menjual properti yang ia bangun dengan susah payah itu. Baginya, ketenangan hidup jauh lebih berharga daripada sekadar bangunan fisik.
Rumah bisa dibangun kembali dengan desain yang lebih megah dan lokasi yang lebih indah. Tetapi martabat dan harga diri tidak boleh dibiarkan diinjak-injak oleh parasit seperti Randy. Saat Arum sedang merapikan beberapa dokumen kerjanya, layar telepon pintarnya kembali menyala menampilkan sebuah pesan singkat yang baru saja masuk. Pesan itu ternyata berasal dari suaminya. Aku dan ibu berangkat ke villa sekarang. Teman-teman ibu akan menyusul siang nanti. Kamu jangan lupa pesananku. Tetap diam di rumah dan jangan coba-coba datang merusak acara ibu. Arum membaca pesan penuh ancaman itu dengan ekspresi datar. Tidak ada lagi rasa sakit hati atau kekecewaan. Yang tersisa hanyalah rasa muak yang mendalam terhadap kelakuan suaminya. Randy benar-benar tidak memiliki rasa malu sedikit pun. Ia berlaga seperti penguasa yang berhak mengatur segalanya. Padahal ia sedang berjalan tegak menuju jurang kehancuran yang ia gali sendiri. Arum mengetik balasan dengan tenang, memastikan setiap huruf yang ia tulis terdengar santai namun menyimpan kekuatan yang mematikan. Hati-hati di jalan, Mas. Nikmati pestanya. Pesan itu terkirim dalam sekejap. Arum meletakkan kembali telepon pintarnya di atas meja kayu yang kokoh. Ia kemudian berdiri berjalan perlahan menuju jendela besar di ruang kerjanya. Dari lantai 2 rumahnya, ia bisa melihat ke arah jalan raya yang ramai oleh lalu lalang kendaraan. Arum membayangkan betapa bahagianya Randy dan Ibu Ratna saat ini. Mereka pasti sedang tertawa di dalam kendaraan mereka, membayangkan kemewahan yang akan mereka pamerkan kepada semua orang. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa properti yang mereka tuju sudah bukan lagi milik Arum, apalagi milik Randy. Pesta yang mereka rancang dengan penuh kesombongan itu akan segera berubah menjadi panggung penghinaan yang paling menyakitkan dalam sejarah hidup mereka. Arum menantikan saat-saat itu tiba dengan penuh kesabaran. Suasana udara di kawasan perbukitan terasa sangat sejuk dan menyegarkan. Mobil yang dikendarai oleh Randy melaju mulus membelah jalanan menanjak yang berkelok-kelok. Di kursi penumpang samping kemudi, Ibu Ratna duduk dengan punggung tegak. Wajahnya memancarkan kebanggaan yang meluap-luap. Selama perjalanan, ia terus menelepon satu persatu temannya untuk memastikan mereka tidak terlambat datang ke acara syukuran sekaligus perayaan ulang tahunnya. Ia terus merapikan riasan wajahnya dan memperbaiki letak perhiasan emas yang menempel di leher serta pergelangan tangannya. Hari ini adalah hari besarnya. Hari di mana ia akan membuktikan kepada seluruh teman pergaulannya bahwa ia adalah ibu yang paling beruntung karena memiliki putra yang sukses dan berbakti. Randy juga terlihat sangat percaya diri, seolah-olah ia benar-benar seorang pengusaha muda yang baru saja membeli properti mewah dengan uang hasil keringatnya sendiri. Setibanya di depan gerbang properti megah itu, Randy turun dari mobil dan membuka gembok gerbang menggunakan kunci lama yang diberikan oleh Arum minggu lalu. Gerbang besi yang kokoh itu terbuka perlahan, memperlihatkan hamparan pekarangan luas yang ditumbuhi rumput hijau terawat dan berbagai jenis tanaman hias mahal. Bangunan utama berdiri megah dengan desain modern, namun tetap menyatu dengan alam sekitarnya. Ibu Ratna turun dari mobil dengan langkah anggun, menatap sekeliling dengan mata berbinar. Ia merasa seperti seorang ratu yang baru saja memasuki istananya sendiri. Tanpa menunggu lama, Ibu Ratna langsung masuk ke dalam dan memerintahkan beberapa pekerja sewaan yang sudah tiba lebih dulu untuk menata meja, kursi, dan berbagai hidangan mewah di area taman belakang yang langsung menghadap ke pemandangan lembah. 1 jam kemudian, tamu undangan mulai berdatangan memasuki pekarangan. Teman-teman pergaulan Ibu Ratna turun dari kendaraan mereka dengan gaya yang tidak kalah mencolok. Mereka saling bertegur sapa, memuji penampilan satu sama lain. Namun, mata mereka terus mengamati setiap sudut hunian mewah tersebut. Ibu Ratna menyambut mereka dengan senyum lebar yang dipaksakan agar terlihat berwibawa. Ia mengajak teman-temannya berkeliling, memamerkan perabotan-perabotan mahal yang dibeli dengan selera tinggi oleh Arum, namun secara licik diakui sebagai hasil jerih payah putranya. Setiap kali ada yang memuji keindahan tempat itu, dada Ibu Ratna semakin membusung bangga. Kalian lihat sendiri, kan? Ini semua murni hasil jerih payah anak lelakiku. Istrinya sama sekali tidak ada andil dalam pembangunan tempat ini. Dia hanya menumpang hidup dan menikmati kesuksesan anakku. Sombong Ibu Ratna di hadapan tamu-tamunya dengan suara yang sengaja dikeraskan agar semua orang mendengar dengan jelas.
Ibu Ratna bahkan bercerita kepada salah satu temannya bahwa Arum selalu meminta uang kepada Randy setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Ia memutarbalikkan fakta dengan sangat kejam tanpa merasa berdosa sedikit pun. Para tamu yang hadir mempercayai cerita bohong itu karena Randy dengan sangat pandai bersandiwara memainkan peran sebagai pria kaya raya yang murah hati. Beberapa tamu mengangguk kagum, sementara yang lain hanya tersenyum tipis, menyimpan rasa iri di dalam hati. Randy yang berdiri tidak jauh dari ibunya hanya tersenyum congkak, menerima setiap pujian palsu itu seakan-akan ia benar-benar pantas mendapatkannya. Ia menyapa beberapa tamu dan berlagak sibuk mengatur jalannya acara dengan gaya arogan. Ia bahkan memarahi salah satu pelayan catering hanya karena meletakkan piring tidak pada tempatnya, menunjukkan kekuasaan palsunya di depan banyak orang. Meja panjang di taman dipenuhi dengan berbagai macam hidangan mewah, mulai dari daging panggang berkualitas tinggi, aneka makanan laut yang segar, hingga hidangan penutup yang sangat menggugah selera. Semua itu dipesan oleh Randy dengan menggunakan fasilitas kartu kredit yang tagihannya selalu dibayar oleh Arum. Randy belum menyadari bahwa sistem pembayaran kartunya kini bermasalah karena Arum sudah memblokir semua akses keuangannya pagi tadi. Perhatian Randy sepenuhnya tersita oleh sorak-sorai pujian dari teman-teman ibunya. Suasana pesta semakin meriah ketika musik mulai dimainkan dan para tamu mulai menikmati hidangan utama. Ibu Ratna benar-benar menikmati setiap detik dari hayalan yang ia bangun sendiri. Ia merasa telah mencapai puncak kejayaan dalam hidupnya. Acara puncak pun tiba. Sebuah kue ulang tahun bertingkat yang sangat indah didorong ke tengah area pesta. Seluruh tamu berkumpul mengelilingi Ibu Ratna dan Randy. Mereka menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan riang gembira, bertepuk tangan memberikan penghormatan kepada wanita tua yang sedang mabuk oleh kesombongan itu. Ibu Ratna memegang pisau pemotong kue dengan tangan gemetar karena terlalu bersemangat. Ia memejamkan mata, memanjatkan harapan di dalam hati agar kekayaannya semakin melimpah dan menantunya segera pergi dari kehidupan putranya tanpa membawa sepeser uang pun. Namun, tepat ketika ia membuka mata dan bersiap memotong kue, suasana pesta yang meriah itu tiba-tiba terganggu oleh suara kebisingan dari arah depan jalan masuk. Suara sirene kendaraan dari petugas keamanan lingkungan meraung-raung memecah ketenangan udara perbukitan. Semua mata tamu undangan serentak menoleh ke arah sumber suara dengan tatapan bingung. Beberapa mobil mewah berwarna gelap melaju cepat memasuki pekarangan dan berhenti tepat di dekat area taman tempat pesta berlangsung. Pintu salah satu mobil terbuka dan dari dalamnya turunlah sosok yang sangat dikenal oleh Ibu Ratna dan seluruh tamu yang hadir. Nyonya Diana melangkah keluar dengan keanggunan yang mengintimidasi. Ia tidak datang sendirian, melainkan didampingi oleh beberapa petugas keamanan bertubuh kekar dan seorang pria berjas rapi yang merupakan pengacara pribadinya. Kehadiran Nyonya Diana membuat suasana seketika menjadi hening dan kaku. Ibu Ratna mematung dengan pisau kue masih di tangannya. Wajahnya yang semula berseri-seri dan penuh kemenangan kini berubah menjadi pucat pasi. Ia sangat membenci Nyonya Diana dan kehadiran wanita itu di pesta ulang tahunnya dianggap sebagai sebuah penghinaan besar yang sengaja dirancang untuk merusak harinya. Randy segera melangkah maju mencoba menghalangi jalan Nyonya Diana dengan wajah marah. Ia merasa berhak mengusir siapapun yang tidak diundang ke properti yang ia anggap mutlak miliknya itu. Maaf, Anda tidak diundang ke acara ini. Silakan tinggalkan tempat saya sekarang juga sebelum saya memanggil pihak yang berwajib. Bentak Randy dengan suara lantang berusaha menunjukkan wibawanya di depan seluruh tamu agar ibunya tidak merasa dipermalukan. Namun, Nyonya Diana sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan Randy. Ia justru tertawa meremehkan. Suara tawanya bergema jelas di tengah keheningan para tamu undangan yang sedang kebingungan. Nyonya Diana melangkah melewati Randy begitu saja, mengabaikan pria itu seolah-olah Randy hanyalah halangan kecil yang tidak ada harganya sama sekali. Ia berjalan lurus menghampiri meja kue tempat Ibu Ratna berdiri mematung. Nyonya Diana menatap tepat ke arah mata Ibu Ratna dengan pandangan yang tajam dan menusuk, penuh dengan kepuasan karena akhirnya bisa menghancurkan kesombongan musuh bebuyutannya itu tepat di hari yang paling membanggakan baginya. Detik-detik kehancuran hayalan Ibu Ratna telah dimulai dan seluruh tamu undangan menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehadiran Nyonya Diana di tengah acara itu bagaikan badai yang menyapu bersih seluruh kebanggaan dan kesombongan yang baru saja dibangun oleh Ibu Ratna.
Seluruh tamu undangan mendadak terdiam menghentikan aktivitas makan dan minum mereka. Musik yang tadinya mengalun meriah kini terasa sangat salah tempat. Nyonya Diana memberi isyarat dengan tangan kanannya dan salah satu petugas keamanan berbadan besar langsung berjalan menuju sistem suara untuk mematikan musik secara paksa. Keheningan yang menyusul terasa sangat mencekam. Hanya terdengar suara embusan angin perbukitan yang menyapu dedaunan. Ibu Ratna masih mematung di dekat meja kue. Matanya menatap tidak percaya pada sosok musuh bebuyutannya yang kini berdiri dengan senyum meremehkan. Randy yang berada di samping ibunya berusaha menutupi kepanikannya dengan bersikap arogan. Ia merasa harus mempertahankan wibawanya di depan teman-teman ibunya. Randy melangkah maju menghalangi Nyonya Diana yang terus berjalan mendekati meja utama. Saya peringatkan Anda sekali lagi. Jangan membuat keributan di properti saya. Anda sama sekali tidak diundang. Dan jika Anda tidak segera pergi, saya akan melaporkan tindakan Anda kepada pihak kepolisian atas tuduhan mengganggu ketertiban umum. Ancam Randy dengan suara yang sengaja dikeraskan agar seluruh tamu mendengarnya. Namun, ancaman Randy sama sekali tidak membuat Nyonya Diana gentar. Wanita kaya raya itu justru tertawa lepas. Sebuah tawa yang sangat nyaring dan penuh dengan nada hinaan. Ia menoleh ke arah pengacara pribadinya yang berdiri di sampingnya dengan wajah tenang. Sang pengacara kemudian membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map dokumen yang sangat tebal. Nyonya Diana mengambil map itu lalu menatap Randy dari atas sampai bawah dengan pandangan jijik. Seolah-olah Randy adalah sesuatu yang sangat kotor dan tidak pantas berada di hadapannya. Melaporkan saya ke polisi? Atas dasar apa? Atas dasar saya mendatangi properti saya sendiri. Balas Nyonya Diana dengan suara yang sangat lantang dan jelas. Mendengar kalimat itu, seluruh tamu undangan mulai berbisik-bisik. Ibu Ratna membelalakan matanya lebar-lebar. Jantungnya berdegup sangat kencang. Ia mencoba mencari kebohongan di wajah Nyonya Diana, tetapi yang ia lihat hanyalah keyakinan mutlak. Randy juga terlihat sangat terkejut. Namun ia masih berusaha menyangkal kenyataan pahit yang perlahan mulai terungkap di depan matanya. Omong kosong apa ini? Ini milik saya. Saya yang membelinya dengan uang saya sendiri untuk ibu saya. Teriak Randy. Suaranya mulai bergetar karena panik. Nyonya Diana kembali tertawa. Kali ini tawanya terdengar lebih dingin. Ia membalikkan badannya menghadap ke arah seluruh tamu undangan yang sedang berkumpul. Dengan gaya panggung yang sangat dramatis, Nyonya Diana mulai berbicara kepada mereka semua, membongkar seluruh kebohongan yang telah dirangkai oleh Ibu Ratna dan Randy selama ini. Kalian semua dengar baik-baik. Pria yang sedang berdiri di sana itu tidak lebih dari seorang parasit yang menumpang hidup pada istrinya. Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, dan pastinya tidak mampu membeli bangunan semewah ini. Bangunan ini beserta seluruh tanahnya adalah milik menantumu, Ratna. Dan asal kalian semua tahu, menantumu itu telah menjualnya kepadaku secara tunai 3 hari yang lalu. Seru Nyonya Diana. Suaranya bergema memenuhi seluruh area taman belakang. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ibu Ratna. Wajahnya seketika memucat. Darah seolah-olah berhenti mengalir di nadinya. Ia menoleh ke arah putranya, meminta penjelasan. Namun Randy hanya bisa terdiam membeku dengan keringat dingin yang mulai membanjiri dahinya. Para tamu undangan kini mulai bergosip dengan suara yang lebih keras. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dibohongi mentah-mentah oleh Ibu Ratna. Pujian-pujian palsu yang mereka berikan tadi kini berubah menjadi tatapan sinis dan cemoohan. Ini milikku sekarang. Menantumu menjualnya padaku secara tunai seharga 7 miliar rupiah. Ratna. Kalian ini penyusup atau tamu tak diundang yang menumpang pesta di tempat orang. Lanjut Nyonya Diana tanpa ampun. Untuk memberikan bukti yang tidak bisa dibantah lagi, Nyonya Diana mengeluarkan salinan sertifikat hak milik yang sudah resmi berganti nama dari dalam map. Dengan gerakan yang sangat merendahkan, ia melempar salinan dokumen itu tepat ke atas meja, mendarat di samping kue ulang tahun yang belum sempat dipotong. Ibu Ratna dengan tangan gemetar mengambil kertas itu. Matanya membaca deretan kalimat resmi yang tertera di sana. Tidak ada nama putranya. Tidak ada nama menantunya. Yang ada hanyalah nama Nyonya Diana tercetak jelas sebagai pemilik tunggal yang sah. Kenyataan itu menghantam dada Ibu Ratna dengan sangat keras.
Ia menyadari bahwa seluruh kebanggaannya, seluruh gengsinya di depan teman-temannya telah hancur lebur tidak tersisa. Teman-teman sosialita Ibu Ratna yang tadinya memuji kini berbalik menghinanya secara terang-terangan. Mereka merasa sangat malu karena telah hadir di sebuah pesta yang ternyata digelar secara ilegal di lahan orang lain. Beberapa dari mereka langsung berjalan menuju pintu keluar sambil mengomel, menyebut Ibu Ratna sebagai penipu dan pembohong besar. Mereka menertawakan nasib malang Ibu Ratna yang baru saja dipermalukan habis-habisan oleh musuh bebuyutannya sendiri. Mendengar semua hinaan itu, melihat teman-temannya pergi meninggalkannya dengan pandangan jijik dan menyadari bahwa ia tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan, pandangan Ibu Ratna mulai mengabur. Kepalanya terasa sangat pusing, napasnya sesak, dan dunia di sekitarnya terasa berputar dengan sangat cepat. Tubuh rentanya tidak mampu lagi menahan beban rasa malu yang begitu luar biasa. Dalam hitungan detik, Ibu Ratna kehilangan kesadarannya dan jatuh pingsan, menabrak meja hingga membuat kue ulang tahunnya hancur berantakan di atas rumput. Pemandangan hancurnya perayaan ulang tahun itu menjadi akhir yang sangat memilukan bagi Ibu Ratna, namun menjadi tontonan yang sangat memuaskan bagi Nyonya Diana. Randy panik bukan main melihat ibunya terkapar tidak sadarkan diri di tanah. Ia berteriak meminta tolong, namun tidak ada satupun tamu yang tersisa peduli padanya. Mereka semua bergegas masuk ke dalam kendaraan masing-masing dan pergi meninggalkan pekarangan secepat mungkin, tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama memalukan keluarga Randy. Nyonya Diana hanya berdiri melipat tangan di dada, memperhatikan Randy yang bersusah payah mengangkat tubuh ibunya yang pingsan. Petugas keamanan yang dibawa oleh Nyonya Diana kemudian melangkah maju, memberikan peringatan tegas kepada Randy untuk segera membereskan seluruh barang-barangnya dan pergi dari properti itu dalam waktu kurang dari setengah jam. Randy tidak memiliki pilihan lain selain menuruti perintah itu dengan perasaan hancur dan amarah yang mendidih. Setelah bersusah payah memasukkan ibunya ke dalam kendaraan, Randy menyuruh para pekerja penyedia makanan untuk segera mengemasi barang-barang mereka. Ia sama sekali tidak memedulikan nasib hidangan mewah yang berhamburan. Pikirannya saat ini hanya tertuju pada satu hal, yaitu uang 7 miliar rupiah hasil penjualan properti yang berada di tangan istrinya. Dalam perjalanan turun dari perbukitan, amarah Randy memuncak. Kepalanya dipenuhi dengan bayangan para penagih utang yang akan segera memburunya. Ia sangat membutuhkan uang itu untuk melunasi utang-utangnya dan menyelamatkan nyawanya dari ancaman orang-orang kasar. Randy meraih telepon pintarnya dan dengan kasar mencari nama Arum di daftar kontak. Ia menekan tombol panggilan berulang kali dengan napas memburu. Di tempat lain, di sebuah pusat perawatan tubuh eksklusif yang tenang dan harum, Arum sedang berbaring menikmati pijatan punggung yang sangat menenangkan. Alunan musik instrumental yang lembut mengalun di ruangan itu, sangat kontras dengan kepanikan yang sedang dialami oleh suaminya. Saat telepon pintarnya berdering, Arum membuka mata perlahan. Ia melihat nama Randy berkedip di layar. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia sudah menduga panggilan ini akan datang. Arum memberi isyarat kepada terapis untuk menghentikan pijatannya sejenak. Lalu ia mengangkat panggilan itu dengan nada yang sangat santai, seolah-olah hari ini adalah hari biasa yang tidak ada istimewanya. Berani-beraninya kamu menjual tempat itu tanpa seizinku? Kamu mempermalukan aku dan ibu di depan semua orang. Istri macam apa kamu ini? Bentak Randy dari seberang sambungan telepon. Suaranya terdengar sangat parau karena marah dan panik yang bercampur menjadi satu. Arum tidak langsung menjawab. Ia membiarkan suaminya meluapkan segala emosi kotornya selama beberapa detik, menikmati setiap nada keputusasaan yang terdengar dari suara pria pemalas itu. Ia bisa membayangkan betapa berantakannya pesta hayalan mertuanya hari ini. Bangunan itu milikku, Mas. Dibangun dengan uangku. Aku berhak menjualnya kepada siapapun dan kapanpun tanpa meminta izin dari orang yang tidak pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Jawab Arum dengan suara yang tenang, jernih, dan penuh penekanan. Kamu jangan sombong. Kita ini suami istri. Uang 7 miliar itu adalah harta bersama. Cepat bagi dua uang hasil penjualannya sekarang juga dan transfer bagianku ke rekeningku. Kalau tidak, aku akan ceraikan kamu hari ini juga. Ancam Randy dengan penuh percaya diri, merasa bahwa ancaman perceraian adalah senjata pamungkas yang akan membuat Arum tunduk memohon padanya. Mendengar ancaman itu, Arum justru tertawa.
Suara tawanya terdengar sangat renyah dan merdu di dalam ruang perawatan yang sunyi itu. Tawanya bukan tawa kesedihan, melainkan tawa kemenangan seorang wanita yang akhirnya berhasil melepaskan diri dari belenggu manusia parasit. Randy terdiam di seberang sana, bingung mendengar reaksi istrinya yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. "Ceraikan saja aku, Mas. Aku justru akan sangat berterima kasih. Dan soal uang itu, tolong baca lagi perjanjian pranikah kita. Semua harta bawaan dan penghasilan pribadi tetap menjadi milik masing-masing. Tidak ada harta yang dibagi dua. Kamu bisa mengecek salinannya di laci mejamu." "Oh, tunggu. Mejamu sudah aku buang dari rumahku beserta seluruh pakaian murah milikmu dan ibumu," balas Arum telak tanpa memberikan kesempatan bagi Randy untuk menyela. Randy terkejut luar biasa. Tubuhnya seketika kaku. Ingatannya kembali ke masa lalu saat sebelum mereka menikah. Ia memang pernah menandatangani sebuah dokumen tebal di hadapan notaris tanpa membacanya terlebih dahulu, karena saat itu ia hanya berpikir tentang betapa nyamannya hidup menumpang pada wanita kaya. Kini dokumen yang ia abaikan itu menjadi bumerang yang menghancurkan satu-satunya harapan untuk mendapatkan uang. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Arum. Aku suamimu." Suara Randy kini mulai terdengar memelas dan putus asa. "Aku baru saja melakukannya. Selamat menikmati sisa hari ini, Mas. Jangan pernah hubungi aku lagi," ucap Arum tegas. Ia langsung mematikan sambungan telepon dan memblokir nomor suaminya secara permanen. Arum meletakkan telepon pintarnya di atas meja kecil di samping tempat tidur perawatan, lalu memejamkan mata sambil menghela napas panjang. Beban berat selama bertahun-tahun akhirnya terlepas sepenuhnya. Di dalam kendaraannya yang sedang menuruni jalan berkelok, Randy membanting telepon pintarnya ke dashboard dengan keras. Ia mengacak-ngacak rambutnya, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan segalanya. Istri yang membiayai hidupnya, properti megah yang ia banggakan, status sosial ibunya, dan masa depannya sendiri. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai dan Randy tidak memiliki jalan keluar sama sekali. Perjalanan menuruni jalanan perbukitan sore itu terasa seperti sebuah siksaan panjang yang tidak ada ujungnya bagi Randy. Langit perlahan mulai meredup, mengubah warna awan menjadi abu-abu gelap yang seolah-olah mencerminkan kehancuran masa depannya. Di dalam kendaraan yang melaju dengan kecepatan sedang itu, tidak ada satupun suara yang terdengar selain deru mesin dan embusan napas berat. Ibu Ratna yang duduk di kursi penumpang perlahan mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Kepalanya terasa sangat berat dan pusing, sementara ingatannya perlahan menyatukan kepingan-kepingan kejadian memalukan yang baru saja menimpanya di pekarangan tadi. Ketika bayangan wajah Nyonya Diana yang tertawa penuh kemenangan melintas di benaknya, Ibu Ratna seketika menangis terseduh-seduh. Tangisannya bukan tangisan penyesalan, melainkan tangisan tidak terima karena harga dirinya telah diinjak-injak di depan seluruh teman pergaulannya. Ia meratapi nasibnya, memaki-maki keadaan, dan mulai menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Randy mencengkeram kemudi dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Kepalanya berdenyut nyeri mendengar rengekan ibunya yang tidak kunjung berhenti. Ia mencoba fokus pada jalanan di depannya, namun pikirannya terus melayang pada uang 7 miliar yang kini berada di luar jangkauannya. Ancaman dari para penagih utang terus berputar-putar di kepalanya, membuat keringat dingin menetes dari dahinya. Meskipun penyejuk udara di dalam kendaraan menyala penuh, ia tahu bahwa ia sedang berpacu dengan waktu. Utang ratusan juta itu bukanlah uang kecil dan orang-orang yang meminjamkannya bukanlah orang-orang yang bisa diajak bernegosiasi dengan kata-kata manis. Mereka menginginkan uang mereka kembali beserta seluruh bunganya dan Randy sebelumnya telah berjanji akan menyerahkan sertifikat properti di perbukitan itu sebagai jaminan pelunasan. Kini jaminan itu terbukti hanyalah omong kosong belaka. Malam telah sepenuhnya turun ketika kendaraan yang dikemudikan Randy akhirnya memasuki kawasan perumahan elit di pusat kota. Ia mengarahkan kendaraannya menuju rumah utama yang selama ini ia tempati bersama Arum. Di dalam kepalanya, Randy sudah menyusun berbagai macam alasan dan ancaman untuk memaksa istrinya membuka pintu. Ia berencana menggunakan kekerasan verbal untuk menundukkan Arum, merasa bahwa sebagai suami ia masih memiliki hak penuh atas rumah tersebut. Kendaraan itu berhenti tepat di depan gerbang besi menjulang tinggi yang menutupi pekarangan rumah.
Randy turun dari kendaraan dengan langkah cepat dan napas memburu. Ia melangkah menuju panel keamanan yang menempel di dinding samping gerbang, berniat memasukkan kode sandi seperti biasanya. Jari-jarinya dengan cepat menekan deretan angka yang sudah ia hafal di luar kepala. Namun, alih-alih suara klik yang menandakan gerbang terbuka, panel itu justru mengeluarkan bunyi nyaring yang menunjukkan bahwa kode sandi tersebut salah. Randy mengernyitkan dahi. Ia berpikir mungkin jarinya meleset karena terlalu terburu-buru. Ia mencoba menekan angka-angka itu sekali lagi dengan lebih lambat dan hati-hati. Hasilnya tetap sama. Lampu indikator berwarna merah berkedip-kedip menolak akses masuk. Kepanikan mulai merayapi dada Randy. Ia mencoba menekan tombol panggilan yang terhubung ke dalam rumah. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Arum rupanya sudah mematikan seluruh saluran komunikasi dan mengganti kode akses gerbang utama secara sepihak. Randy mundur beberapa langkah, menatap gerbang besi itu dengan pandangan nanar. Saat pandangannya menyapu area sekitar, matanya tertuju pada sebuah pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Di sudut trotoar, tepat di samping tempat pembuangan sampah rumah tangga, berjajar rapi koper-koper tua dan kantong-kantong plastik berukuran besar. Randy melangkah mendekat untuk memastikan apa yang sedang ia lihat. Saat ia membuka salah satu koper, ia menemukan seluruh pakaian miliknya dan milik ibunya ditumpuk begitu saja di dalamnya. Barang-barang yang menurut Arum tidak memiliki nilai. Barang-barang murah yang selama ini mereka bawa sebelum menumpang hidup di rumah mewah itu kini dicampakkan keluar bagaikan barang rongsokan. Buka pintunya. Arum, berani kamu mengusir suamimu sendiri? Keluar kamu sekarang juga. Teriak Randy sekuat tenaga sambil menggedor-gedor gerbang besi itu dengan kedua kepalan tangannya. Suara pukulan pada besi bergema memecah kesunyian malam di perumahan elit tersebut. Beberapa petugas keamanan lingkungan yang berjaga di pos ujung jalan mulai memperhatikan keributan itu. Namun mereka tidak mendekat karena Arum sebelumnya sudah memberikan instruksi yang sangat jelas untuk tidak mencampuri urusan di depan gerbangnya kecuali ada tindakan perusakan parah. Randy terus berteriak memaki-maki istrinya dengan kata-kata kasar. Sementara Ibu Ratna hanya bisa duduk lemas di dalam kendaraan sambil terus menangis meratapi koper-koper pakaiannya yang dibuang di dekat tempat sampah. Namun sebelum Randy sempat mencari cara lain untuk menerobos masuk, sebuah kendaraan roda 4 berukuran besar dan berwarna gelap tiba-tiba berhenti tepat di belakang kendaraannya. Dua orang pria berbadan besar dengan wajah garang turun dari kendaraan tersebut. Mereka mengenakan jaket kulit tebal dan melangkah mendekati Randy dengan tatapan yang sangat mengancam. Randy menghentikan pukulannya pada gerbang. Tubuhnya seketika menegang melihat kedatangan dua sosok tersebut. Ia sangat mengenali wajah mereka. Mereka adalah para penagih utang yang selama ini selalu ia hindari. Orang-orang suruhan dari pihak yang meminjamkan uang ratusan juta kepadanya. Selamat malam, Tuan Randy. Sulit sekali mencari keberadaan Anda akhir-akhir ini, ucap salah satu pria berbadan besar itu dengan nada suara berat dan penuh intimidasi. Saya bisa jelaskan semuanya. Tolong beri saya waktu beberapa hari lagi, jawab Randy dengan suara bergetar. Kesombongannya saat membentak istrinya tadi seketika menguap entah kemana. Waktu sudah habis. Anda berjanji akan menyerahkan sertifikat properti hari ini sebagai jaminan pelunasan utang yang sudah jatuh tempo. Bos kami sudah mengecek ke pihak terkait dan ternyata properti itu bukan milik Anda. Anda mencoba menipu kami dengan jaminan fiktif, kata pria kedua sambil melangkah semakin dekat, menyudutkan Randy ke arah gerbang besi. Randy tidak bisa berkata-kata lagi. Keringat dingin mengucur deras dari sekujur tubuhnya. Ia mencoba mencari alasan lain. Namun otaknya seolah-olah berhenti bekerja. Para penagih utang itu tidak ingin mendengar alasan apapun lagi. Mereka dengan paksa merampas kunci kendaraan dari tangan Randy, menyatakan bahwa kendaraan itu akan disita sementara sebagai bentuk pembayaran awal. Randy mencoba melawan, namun tenaga kedua pria itu jauh lebih besar. Ibu Ratna yang melihat kejadian itu dari dalam kendaraan berteriak histeris. Ia dipaksa keluar dari kendaraan oleh salah satu penagih utang tanpa sedikit pun rasa kasihan. Ini baru permulaan. Jika besok pagi sisa utang Anda tidak dibayar lunas, kami akan kembali dan memastikan Anda tidak akan bisa berjalan dengan normal lagi. Ancam pria itu sambil masuk ke dalam kendaraan yang selama ini dikemudikan oleh Randy. Kedua penagih utang itu kemudian melaju pergi,
meninggalkan Randy dan ibunya berdiri terpaku di trotoar yang dingin. Malam itu, Randy benar-benar merasakan apa yang dinamakan jatuh ke dasar jurang. Ia tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki uang sepeser pun, dan diusir dari kehidupan istrinya dengan cara yang paling menyakitkan. Di tengah udara malam yang mulai menusuk tulang, Randy dan ibunya hanya bisa duduk di tanah menatap koper-koper murah mereka, terkurung dari segala arah tanpa ada satupun orang yang mau mengulurkan tangan membantu mereka. Malam yang panjang dan menyiksa itu akhirnya berlalu, digantikan oleh sinar matahari pagi yang terasa sangat tidak bersahabat bagi Randy dan ibunya. Mereka terpaksa menghabiskan malam dengan tidur beralaskan selembar kardus bekas yang mereka temukan di dekat tempat pembuangan sampah, berlindung di balik tumpukan koper-koper mereka agar tidak terlalu terlihat oleh orang yang lewat. Tubuh renta Ibu Ratna tidak terbiasa dengan kondisi sekeras ini. Saat pagi tiba, ia terbangun dengan rasa sakit di seluruh persendiannya. Wajahnya terlihat sangat kusam, rambutnya berantakan, dan pakaian mewahnya kini dipenuhi noda debu jalanan. Penderitaan fisik yang dialaminya segera berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Ia menatap putranya yang masih tertidur dengan posisi meringkuk kedinginan. Lalu tanpa ragu, ia menendang kaki Randy dengan keras. "Bangun kamu, anak tidak berguna. Gara-gara kebodohanmu kita jadi seperti ini. Kamu berjanji akan memberikan kehidupan mewah. Tapi apa hasilnya sekarang? Istrimu mengusir kita dan aku harus menahan malu seumur hidup." Omel Ibu Ratna dengan suara serak yang dipaksakan. Randy terbangun dengan kaget dan langsung duduk. Kepalanya masih terasa pening akibat kurang tidur dan stres yang menumpuk. Mendengar makian ibunya, sisa-sisa kesabaran Randy akhirnya habis. Selama ini ia selalu menuruti semua keinginan ibunya, merelakan harga dirinya diinjak-injak demi memenuhi gengsi wanita tua itu. Namun, yang ia dapatkan hanyalah cacian ketika rencananya gagal. "Ibu pikir ini semua salahku sendiri? Kalau ibu tidak terus-terusan meminta dibelikan barang mewah dan memaksaku mengambil alih properti itu, Arum tidak akan pernah marah besar. Ibu yang terlalu serakah," balas Randy dengan nada tinggi, tidak lagi mempedulikan sopan santun. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu tidak berlangsung lama, karena perut mereka mulai berbunyi menahan lapar. Randy menyadari bahwa bertengkar di pinggir jalan tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Ia harus mencari cara untuk mendapatkan uang hari ini juga, sebelum para penagih utang itu kembali mencarinya dan menepati ancaman mengerikan mereka semalam. Pikiran Randy langsung tertuju pada tempatnya bekerja. Ia menduduki jabatan sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan menengah. Meskipun selama ini ia sering membolos dan kinerjanya sangat buruk, ia merasa yakin bisa meminjam dana kas perusahaan dengan alasan keadaan darurat, atau setidaknya meminta gaji dibayar di muka. Dengan sisa uang receh yang ada di saku celananya, Randy menyuruh ibunya menunggu di sebuah taman umum tidak jauh dari perumahan elit itu sambil menjaga koper-koper mereka. Ia sendiri bergegas berjalan kaki menuju halte terdekat untuk menumpang kendaraan umum menuju kantornya. Sepanjang perjalanan, Randy terus merapikan pakaian kerjanya yang kusut. Ia mencuci wajahnya di kamar mandi umum stasiun, berusaha mengembalikan penampilannya agar terlihat meyakinkan seperti biasanya. Ia melatih kata-kata manis yang akan ia gunakan untuk merayu atasan dan staf keuangan perusahaan. Ia sangat yakin rencananya kali ini akan berhasil karena ia merasa memiliki kedudukan yang cukup penting di perusahaan tersebut. Setibanya di gedung perkantoran, Randy melangkah masuk dengan dada membusung, berusaha menutupi kepanikannya. Ia menyapa resepsionis di meja depan. Namun wanita itu hanya membalas dengan tatapan aneh dan segera menghindari kontak mata. Randy tidak terlalu mempedulikannya. Ia langsung menuju ruang staf personalia untuk mengajukan permohonan pinjaman darurat. Ketika ia membuka pintu ruangan itu, ia melihat manajer personalia sedang duduk menunggunya dengan wajah yang sangat tegas dan dingin. Di atas meja kerja manajer itu terdapat sebuah map berkas yang sudah disiapkan. "Duduk. Randy, kebetulan sekali kamu datang hari ini. Ada hal penting yang harus perusahaan sampaikan kepadamu," kata manajer personalia itu tanpa basa-basi. Randy duduk dengan senyum yang dipaksakan. Ia berpikir mungkin perusahaan akan memberikan tugas baru yang bisa ia gunakan sebagai alasan untuk meminta uang operasional.
Saya juga ingin membicarakan sesuatu. Pak, saya sedang membutuhkan pinjaman dana darurat dari kas perusahaan. Ada urusan keluarga yang sangat mendesak. Ucap Randy mencoba mengambil alih pembicaraan. Maaf, Randy. Perusahaan tidak bisa memberikan pinjaman apapun kepadamu. Bahkan hari ini perusahaan resmi memutus hubungan kerja denganmu. Kamu diberhentikan secara tidak hormat terhitung mulai detik ini. Balas manajer personalia itu dengan suara datar seraya menyodorkan surat pemberhentian kerja melintasi meja. Randy terbelalak. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia membaca surat itu dengan tangan gemetar. Pemecatan ini benar-benar tidak masuk akal baginya. Meskipun ia malas, ia tidak pernah melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan secara langsung. Atas dasar apa? Kalian tidak bisa memecatku sembarangan. Saya akan menuntut perusahaan ke Dinas Tenaga Kerja. Protes Randy panik sambil menggebrak meja kerja manajer personalia tersebut. Manajer itu tetap tenang. Ia menatap Randy dengan pandangan meremehkan. Nyonya Arum yang merupakan klien terbesar dan penanam modal utama di perusahaan kita baru saja menghubungi jajaran direksi pagi ini. Beliau memutus kontrak kerjasama dan menarik seluruh dukungan pendanaannya. Syarat agar beliau kembali bekerja sama dengan perusahaan adalah memberhentikanmu segera atas tindakan percobaan pemalsuan dokumen dan reputasi buruk yang mencoreng nama baik mitra kerja. Perusahaan tentu saja memilih menyelamatkan kelangsungan bisnis daripada mempertahankan karyawan yang tidak produktif sepertimu. Jelas manajer personalia itu dengan sangat telak. Kenyataan itu menghantam Randy dengan sangat keras. Ia baru menyadari betapa besar pengaruh Arum dalam karirnya. Selama ini ia bisa bekerja di posisi manajer bukan karena kemampuannya sendiri, melainkan karena relasi bisnis yang dibangun oleh istrinya. Kini Arum telah mencabut seluruh dukungan itu, membiarkan Randy jatuh bebas tanpa parasut.